saya sendiri Fitri dan rekan saya Ibu Eni dari tim Channel Manajemen Prodata. Mohon kerjasama Bapak dan Ibu dalam menyimak penjelasan informasi dari kami. Untuk dapat memute audio, serta jika ada pertanyaan dapat disampaikan pada room chat yang telah tersedia. Untuk kontak person Prodata dari tim sales dapat disupport oleh saya, Fitri, rekan saya Ibu Eni, dan Ibu Chunmoy. Dan untuk dari tim teknis dapat disupport oleh Ibu Putrisari, Bapak Hadi, ataupun Bapak Listiadi. Hari ini 4 November 2021 dalam agenda Product Update Manage Engine, IT Endpoint Management dalam IT Solution Manage Engine for Endpoint Management. Kami memiliki berbagai macam modul untuk memenuhi kebutuhan tersebut, dan hari ini untuk Desktop Central Unified Endpoint, kita juga ada sedikit membahas dari Mobile Device Manager Plus, Pet Manager Plus, OS Deployer, Remote Access Plus. Dan untuk Patch Connected dan RMM Central, next event kita akan membahas kedua modul tersebut. Dan untuk hari ini kami akan fokuskan pada Desktop Central Unified Endpoint Management. Di mana untuk endpoint security management ini akan dan untuk update Januari 2002, Manage Engine IT Endpoint Security Management akan mengagendakan untuk Vulnerability Manager Plus, Device Control Plus, Application Control Plus, serta Browser Security Plus. Selanjutnya, informasi yang diberikan dari Bapak Tandi selaku Direktur PT Prodata Sistem Teknologi dipersilahkan. Terima kasih Bu Fitri. Selamat siang, salam sehat selalu untuk Bapak Ibu sekalian. Nama saya Tandi, saya mewakili manajemen Prodata mengucapkan terima kasih atas waktu yang Bapak Ibu luangkan untuk mengikuti acara Sales Update Solusi ITDM. IT Desktop Management dari Manage Engine. Pada kesempatan ini, kami Prodata sebagai perwakilan dan distributor produk Manage Engine di Indonesia akan memberikan update solusi dari Manage Engine, khususnya untuk desktop management. Seperti yang kita tahu, Manage Engine itu punya banyak modul. Tapi untuk acara hari ini, kita lebih fokuskan ke solusi desktop management. Seperti yang kita ketahui, pada masa pandemi ini masih berlangsung hingga saat ini, banyak karyawan perusahaan yang masih bekerja secara remote mobile, sehingga market untuk tools untuk memanage desktop, mobile device maupun remote device dan menjaga security-nya itu sangat dibutuhkan saat ini. Solusi dari Manage Engine untuk kebutuhan tersebut adalah modul Desktop Central, Desktop Management Solution. Jadi di Manage Engine itu banyak modulnya, dan nama modul untuk Desktop Management itu namanya Desktop Central. Solusi Desktop Management dari Manage Engine ini sudah banyak dipakai di perusahaan-perusahaan di Indonesia, seperti banking, perusahaan-perusahaan e-commerce, perusahaan-perusahaan telco, asuransi, finance, dan industri yang lainnya. Karena kita sudah ada di Indonesia itu sejak tahun 2005, dan sehingga install base-nya, market-nya, mereka sudah sangat well known dengan produk Manage Engine. Dan khususnya untuk produk desktop manajemen yang akan kita ceritakan hari ini, sudah cukup banyak install base-nya. Dengan demikian, seperti yang kita tahu bahwa dengan banyak install base-nya, produknya sudah terbukti, reliability-nya cukup bagus. Oke, di samping itu, seperti yang Bapak tahu bahwa produk kami ini untuk harganya sangat affordable, sangat kompetitif, murah dibandingkan dengan brand-brand yang lain, sehingga sangat memudahkan Bapak Ibu sekalian untuk menawarkan ke klien Bapak Ibu. Ada beberapa poin yang saya mau sampaikan mengenai solusi Manage Engine Desktop Central ini. Produknya cukup simple untuk kita configure, udah itu simple management, di mana kita untuk memanage perangkat-perangkat desktop, mobile device itu cukup simple, dan kalau kita sebagai engineer, kita configure
atau sebagai admin kita untuk configure untuk desktop management ini cukup simple, hanya beberapa klik, beberapa langkah, dan kita cukup cepat untuk memahaminya. Karena itu terusan produk Manage Engine, Desktop Center dari Manage Engine ini dalam 3 tahun belakang ini cukup booming, sehingga marketnya cukup banyak. Seperti Anda tahu, Bapak tahu, company seperti e-commerce, Topet, Gojek itu mereka udah pakai produk desktop management dari Manage Engine kita gitu. Di samping itu seperti yang kita tahu di market ini banyak sekali solusi desktop management yang lain, tapi mereka baru masuk di Indonesia dibandingkan Manage Engine sendiri sudah masuk sejak tahun 2005 di Indonesia. Jadi Bapak dan Ibu bisa bandingkan bagaimana marketnya Manage Engine kita di pasar Indonesia. Oke, di samping itu ada poin yang saya perlu sampaikan, itu solusi Manage Engine ini ada yang on premise dan on cloud, sehingga bisa menjadi opsi Bapak Ibu sekalian untuk menawarkan ke klien Bapak gitu. Jadi kalau mereka mau yang versi on cloud kita ada, mereka mau versi on premise kita ada. Oke, mungkin ini beberapa poin yang saya mau sampaikan, bahwa solusi Manage Engine itu sangat reliable karena sudah ada di market Indonesia sejak tahun 2005 dan install base-nya cukup sangat banyak. Yaitu prinsipalnya tetap ada, tidak berganti nama, dan seperti yang kita tahu banyak produk-produk di market yang hari ini nama PT-nya A, besok udah dibeli sama vendor yang lain, udah ganti. Kalau Manage Engine tetap ada dari dulu sampai sekarang gitu. Jadi kita jelas prinsipalnya gitu, sehingga memudahkan Bapak dan Ibu untuk menawarkan ke market juga gitu. Oke, demikian kata atau informasi dari saya. Nanti untuk lebih detailnya nanti akan dilanjutkan oleh Bu Chunmoy dan timnya. Bila nanti ada pertanyaan, bisa ditanyain ke kami dalam sesi selanjutnya. Terima kasih Bapak dan Ibu sekalian. Terima kasih. Saya serahkan ke Bu Chunmoy selanjutnya. Oke Pak Tandi, terima kasih atas waktunya. Oke, selamat siang semuanya, Bapak dan Ibu semuanya. Terima kasih atas sedia waktunya untuk mengikuti Sales Training Desktop Central pada siang ini 4 November 2021. Dan ini adalah training update kita di tahun 2021 yang the last. Kita akan start lagi di Januari. Perkenalkan, saya Chunmoy, selaku Sales dan Marketing Division Head Prodata. Dan saya dibantu dengan 2 rekan saya, yaitu Bu Fitri dan Bu Eni dari tim channel yang akan mempresentasikan solusi desktop sentral ini. Oke, kita mulai. Bapak dan Ibu sekalian, perkenalkan kami untuk melakukan sharing knowledge untuk situasi umum yang terjadi di kebanyakan company saat ini. Jadi ini kita informasikan terlebih dahulu apakah itu desktop atau endpoint management. Jadi desktop atau endpoint management di sini adalah comprehensive tool untuk memanage dan mensecure komputer sistem dalam suatu organisasi. Jadi terminologinya meskipun itu merupakan desktop atau endpoint, tapi tetap terdiri dari berbagai device seperti yang terlihat di layar PPT saya ini. Oke. Jadi di sini perkenalkan saya melakukan sharing knowledge juga untuk situasi yang terjadi saat ini di banyak company. Jadi banyak company yang terlambat dalam mengidentifikasi adanya threat yang masuk ke company mereka dikarenakan banyaknya perangkat endpoint yang harus dikelola terus bertambah dan banyak yang belum memiliki sistem automation dan tenaga IT yang limited juga. Kemudian juga dalam hal mensupport user dan mobile user, tenaga IT-nya juga terbatas. Kebanyakan dari perusahaan masih mengandalkan cara manual untuk menghandle semua proses support ke end user. Nah, pengelolaan perangkat endpoint yang semakin banyak di lingkungan IT yang sangat dinamis tentunya merupakan tantangan tersendiri. Belum lagi ditambah dengan bertambahnya cabang perusahaan serta proses IT dan rutinitas tugas yang sering dialami oleh tim IT setiap harinya. Oke. Mengapa market membutuhkan desktop management? Setiap perusahaan memiliki resiko tinggi dari ancaman hacker yang membahayakan. Di sini keamanan jaringan setiap perusahaan. Itulah mengapa desktop management sangat diperlukan bagi setiap perusahaan ya Bapak dan Ibu sekalian.
Belum lagi ditambah dengan meningkatnya user yang memiliki BYOD. Keamanan untuk setiap endpoint sangat penting karena para hacker memanfaatkan keamanan endpoint yang rentan sebagai titik masuk untuk mendownload malware dan bergerak melintasi jaringan untuk mencari aset yang bernilai dan dapat dijual. Oke, jadi dalam dunia keamanan, setiap sistem tidak ada yang sempurna ya Bapak dan Ibu sekalian. Pasti akan terdapat cacat atau celah yang bisa dimanfaatkan oleh hacker untuk masuk ke dalam sistem tanpa izin. Celah keamanan dalam sistem kita sebut sebagai vulnerability. Nah, vulnerability itu merupakan suatu cacat pada sistem atau infrastruktur yang memungkinkan terjadinya akses tanpa izin dengan mengeksploitasi kecacatan sistem. Cacat ini terjadi akibat kesalahan dalam merancang, membuat, atau mengimplementasikan sebuah sistem. Nah, vulnerability digunakan sebagai dasar pembuatan exploit oleh hacker sebagai jalan masuk untuk masuk ke dalam sistem company secara ilegal. Nah, hacker biasanya akan membuat exploit yang disesuaikan dengan vulnerability yang telah ditemukannya. Nah, setiap aplikasi itu seperti desktop, web-based, server, dan lainnya, semuanya pasti memiliki celah vulnerability, hanya saja belum ketahuan dan lambat laun, tapi pasti akan diketemukan juga oleh hacker. Oke, jadi di mana vulnerability itu bisa terjadi ya Bapak dan Ibu sekalian? Bisa terjadi di firmware. Jadi firmware itu adalah software mini atau operating system yang tertanam langsung ke dalam chip perangkat tertentu seperti router. Nah, bisa dibayangkan kalau perangkat dengan firmware yang terkena attack vulnerability di level firmware-nya akan sangat berbahaya jika terjadi pada perangkat router. Kemudian juga bisa terjadi di operating system, di sistem operasi. Sistem operasi seperti Linux atau Mac juga dapat mempunyai celah keamanan, tinggal menunggu waktu saja untuk ditemukan. Jadi usahakan untuk selalu mengaktifkan fitur automatic update agar operating system bisa selalu melakukan update ketika update tersedia. Nah, bisa terjadi juga di aplikasi ya Bapak dan Ibu sekalian. Aplikasi yang kita install di komputer bisa menjadi jalan masuk untuk hacker, terutama aplikasi yang terhubung langsung ke internet seperti browser, document reader, download manager, dan lain sebagainya. Jadi kita harus rajin mengupdate aplikasi driver komputer kita agar selalu terhindar dari eksploitasi yang memanfaatkan vulnerability di program outdate yang terinstall di perangkat kita semua. Oke, bisa terjadi di mana lagi ya Bapak dan Ibu? Oleh karena itu bisa segini banyak top security-nya, itu bisa terjadi di web karena aplikasi website terdiri dari sangat banyak komponen, maka aplikasi web mempunyai banyak sisi untuk diserang. Web service bisa diserang DDoS dan lain sebagainya. Sehingga aplikasi web membutuhkan ekstra proteksi untuk menjaga agar aman dari tangan-tangan jahil ya. Oleh karena itu ya Bapak dan Ibu sekalian, rajin-rajinlah mengupdate aplikasi yang kita gunakan. Ini adalah top 50 security threat yang patut kita waspadai bersama-sama. Oke Bapak dan Ibu, mari kita berkenalan dengan beberapa security threat ini. Drive by download attack, user tidak sengaja mendownload malicious code ke komputer mereka sehingga terjadi pencurian data, trojan dan lain-lainnya, injection trojan dan lain-lainnya ke user device tersebut. Internet medical thing itu adalah medical device yang semakin meningkat penggunaannya, juga dapat disusupi oleh malware. Ransomware, Bapak dan Ibu semua sudah paham bahwa ini dia akan menghold semua data penting dan akan di-encrypt dan akan dimintakan ransom ke customer yang terkena ransomware tersebut. Kemudian sistem misconfiguration adalah hal yang umum terjadi di semua perangkat IT. Jadi attacker dapat menginjek malware dengan memanfaatkan miskonfigurasi ini. Oke. Mohon maaf, tolong di-mute. Oke Pak, lanjut. Host redirection. Jadi attacker mengirimkan phishing URL yang akan men-redirect ke malicious web yang diinginkan. Meltdown dan Spectre, kita tahu semua ini adalah jenis vulnerability yang memungkinkan attacker untuk mencuri data perangkat user yang sudah berhasil dimasuki oleh vulnerability jenis ini. Kemudian ada SQL injection, attacker menginjek
SQL database dengan malicious SQL statement. Kemudian ada web session cookie, semua web application memiliki cookie, akan tetapi cookie ini juga merupakan jalan masuknya attacker. Kemudian ada lagi cloud access management, attacker mendapatkan akses ke cloud dari suatu company dan akan berusaha keras untuk mencari akses ke aplikasi atau database yang tidak secure, serta data penting company lainnya. Nah, apa ini zero day exploit? Nah, kita kenalan dulu dengan zero vulnerability. Adalah vulnerability yang ditemukan oleh hacker, sedangkan pihak developer belum mengetahuinya. Dan hacker akan mengambil keuntungan dari vulnerability tersebut untuk disebarkan malware atau untuk masuk ke dalam sistem secara ilegal. Nah, zero day exploit adalah exploit yang dibuat oleh hacker berdasarkan zero day vulnerability yang ditemukannya, dan untuk mengeksploitasi sistem yang rentan terhadap vulnerability yang telah ditemukannya. Nah, oke Bapak dan Ibu sekalian, apakah antivirus dapat menambal celah vulnerability yang sudah saya sebutkan ini? Oke, sayangnya antivirus belum bisa menambal lubang celah vulnerability tempat masuknya attacker ini. Tapi antivirus mampu men-scan payload yang dikirim oleh attacker. Jadi jika payload tersebut dikenali oleh antivirus, maka sistem kita masih aman karena antivirus dapat menghapus, mendelete payload tersebut sebelum payload dieksekusi, ya kan? Nah, the best way-nya adalah kita harus melakukan update aplikasi secara berkala untuk menambal atau nge-patch yang kita sebut vulnerability yang ada di semua sistem kita. Oke, Bapak dan Ibu sekalian, kalau ada pertanyaan masuk ke forum chat dulu. Jadi ini frequent asked question, pertanyaan yang diajukan sehubungan dengan solusi desktop sentral. What size solution of endpoint management does customer need? Jadi di sini kita ingin sharing ya, dari Prodata udah mempropose banyak solusi desktop sentral ke market. Dan ini adalah frequent asked question dari customer ke kami. Dan mungkin kita juga ingin sharing ke Bapak dan Ibu sekalian agar Bapak dan Ibu tahu apa saja yang sering ditanya pada saat kita propose solusi desktop management ini ya. Jadi desktop central enterprise support topologi, untuk jawaban nomor 1 ya. Desktop central enterprise support topologi central dan distribution server. Jadi per satu distribution server membawahi beberapa lokasi kantor customer, jadi perlu 2 VMware. Desktop Central Professional Edition support centralized topologi dan tidak ada distribution server. Semuanya terpusat di sentral. Nah, solusi desktop sentral kami scalable sampai bisa memanage lebih dari 30.000 devices. Ya Pak ya. Yang kedua, bagaimana caranya kita mengeducate user agar mereka mau diinstal PC agent desktop sentral di perangkat mereka. Nah, ya ini memang sesuatu yang challenging ya, Bapak dan Ibu sekalian. Dapat diinformasikan kepada end user tersebut bahwa penginstalan agent tidak akan mengganggu kinerja perangkat user tersebut. Dan setelah diinstal, user problem pada perangkat endpoint tersebut akan dibantu jauh lebih cepat oleh tim IT. Mungkin Bapak dan Ibu bisa menginformasikan seperti itu ya. Desktop Central Agent itu merupakan small aplikasi yang diinstal pada perangkat endpoint untuk melakukan pembacaan, reading sistem perangkat user, pengumpulan semua data yang dibutuhkan untuk dikirimkan ke Desktop Central Server dan merupakan jalur komunikasi dengan Desktop Central Server. Oke, pertanyaan yang ketiga yang sering ditanyakan, bagaimana how do I implement the product? Will the product conflict? Tidak akan konflik dengan sistem existing mereka karena kita lebih ke produknya small agentnya, jadi tidak akan ada konflik ke pre-existing yang sudah ada di end user perangkat tersebut. Terus kemudian how does the product affect my team? Nah ini juga oleh karena attacker akan selalu mencari kelemahan company kita guna melakukan aksi-aksi yang merugikan, maka IT perlu untuk selalu mendeteksi semua security threat sedini mungkin. Jadi deteksi security threat ini adalah proses yang berkesinambungan dan perlu dilakukan oleh tim IT. Jadi untuk konfigurasi di Desktop Central Server bukanlah konfigurasi set it and forget it ya Pak, Bapak dan Ibu sekalian. Jadi konfigurasi di Desktop Central perlu disesuaikan sehingga dapat mengimbangi aksi cyber attack yang selalu mencari kelemahan sistem kita. Oke,
Karena itu banyak, what is my contingency plan? Do I need to re-evaluate? Karena setelah ada desktop sentral, mereka kadang nanya apakah mereka perlu re-evaluate gitu insiden respon. Bapak dan Ibu bisa sampaikan bahwa oleh karena banyaknya isu di setiap organisasi seperti lemahnya security fisik pada perimeter, device, jaringan vulnerability, software-software, dan aplikasi yang digunakan, human error, dan misconfiguration system, maka IT team perlu untuk mengerti karakteristik pelanggaran tersebut dan bagaimana mengantisipasinya lebih dini, the earliest stage, dan disesuaikan dengan kondisi perusahaan. Jadi itu jawabannya ya Bapak dan Bu. Jadi how to prevent all this attack? Di sini kita propose solusi desktop sentral. Kita akan masuk ke videonya sebentar ya. So does its IT footprint. Manage and troubleshoot issues at these endpoints. Every enterprise remote control, and so much more. Empower your IT department and boost efficiency of your business today with Manage Engine Desktop Central. Oke. Terima kasih sudah melihat videonya. Maaf tadi ada commute sedikit. Kita akan masuk ke presenter berikutnya yaitu Bu Eni. Silakan Bu Eni. Ya, baik Bu Cuma, terima kasih atas waktunya. Ya, perkenalkan saya Eni Rahayu sebagai Channel Manajemen Prodata. Di sini agendanya saya akan presentasikan untuk Prodata Introduction, Manage Engine Introduction, Manage Engine Corporate Solution, dan Desktop Central Award dan reviewnya. Ya, untuk Prodata sendiri sudah berdiri dari tahun 2002. Kami fokus untuk solusi network, security, IT operation management, dan IT service management. Prodata juga memiliki professional services termasuk desain, consulting, installation, integration, dan maintenance. Sudah lebih dari 450 company sudah menggunakan solusi Manage Engine, khususnya untuk di Indonesia. Dan berikut adalah klien-klien kami yang sudah menggunakan Manage Engine, di antaranya ada Bank Syariah Mandiri, Daihatsu, Telkom, Smartfren, Binus Nusantara, Pertamina, dan Atmajaya. Oke, untuk implementasi dan after sales kami juga memiliki service untuk implement Managed Engine, untuk assessment, design, deployment, knowledge transfer, dan automation solution. Kami juga terstruktur dengan metodologi yang memastikan keberhasilan dalam deployment-nya, yang disupport oleh worldwide team dari expert Managed Engine Consultant, sehingga kami dapat memberikan high-quality service yang profesional. Kami memiliki pengetahuan industri yang luas dan ahli dalam produk Managed Engine secara mendalam. Kami menyediakan layanan profesional dengan single kotak. Kami juga secara proaktif memberikan technical review
preventive plan, dan recommend untuk best practice-nya. Kami juga memberikan training kredit untuk dipilih secara fleksibel oleh Ibu Bapak sekalian, khususnya untuk teknikal, dan bisa daftar pada website Prodata Virtual Class. Dan ini free ya Pak, Bapak Ibu sekalian bisa register, dan khusus untuk teknikalnya. Kami juga provide secara profesional dan proaktif 24/7 dengan single point untuk semua kontak teknikal yang dibutuhkan. Memberikan layanan on-site assessment service dan customer consulting desk untuk mengoptimalkan deployment dengan rencana kolaboratif untuk solusi managed engine. Nah, berikut adalah tampilan untuk website virtual classes yang Ibu Bapak bisa register. Untuk saat ini tersedia pada tanggal 15 Desember, karena tanggal 3 sudah lewat, Ibu Bapak sekalian bisa join untuk next di bulan berikutnya, itu tanggal 15 Desember. Dan di sana banyak untuk training-training yang bisa diikuti, dan secara free bisa Bapak Ibu sekalian register. Dan berikut adalah untuk manage engine itu sendiri. Untuk manage engine sudah berdiri dari sejak 1996 dengan IT Management Division from Johokop, dan sudah lebih dari 90 tools yang diciptakan untuk managing, simplifying, valuing, dan bring your IT together. Untuk digunakannya sudah lebih dari 180.000 company yang menggunakannya. Dan untuk manage engine sendiri sudah masuk ke Indonesia sejak tahun 2004 dengan Prodata dari Gold, Platinum, dan sekarang menjadi distributor satu-satunya manage engine untuk di Indonesia. Nah, berikut adalah manage engine adalah di bawah Johokop, di mana fokus manage engine adalah bringing IT together untuk comprehensive IT management software untuk semua bisnis, yaitu untuk IT service management, IT operation management, endpoint management, Active Directory management, IT security, dan IT analytics. Dan untuk Johokop office-nya itu berada di US, Jepang, China, Singapura, dan R&D-nya ada di India. Dan sudah lebih dari 7.000 untuk employee-nya. Dan berikut adalah Managed Engine Complete Solution, yaitu ada domain-domainnya, di mana untuk domain IT Operation Management ada produk Network Performance Application, End User, Network dan Configuration, Configured Infrastructure, Storage Infrastructure, Bandwidth and Traffic, SQL Server Monitoring. Dan untuk domain Identity dan Access Management ada produk Active Directory, Exchange Server, Self-Service Portal, Recovery, dan Backup. Untuk domain Unified Endpoint Management Security ada produk Desktop Management, Mobile Device Management, OS Deployment, Patch Management, dan Browser Management. Untuk domain Cloud-Based IT Management ada produk Application Performance, Helpdesk Software, Active Directory Recovery dan Backup, Mobile Device Management, Patch Management, dan Log Management. Dan untuk domain Service Management itu ada produk Helpdesk, Asset Lifecycle, CMDB dan ITAL, Customer Support. Dan untuk domain Security Information dan Event Management ada produk Log Management, Firewall Analysis, Vulnerability Analysis, Privilege Password, dan Network Anomaly Detection. Dan berikut adalah produk cloud solution dari Managed Engine untuk compliance. Apabila di company Bapak Ibu sekalian memerlukan compliance untuk GLBA, HIPAA, SOC, PCI, ISO 2071, maka perlu memiliki semua produk ini, yaitu ada produk Event Log Analyzer, Firewall Analyzer, Password Manager Pro, AD Audit Plus, Desktop Center, Service Desk Plus, dan Excel Reporter. Nah, berikut adalah awards untuk Desktop Central. Pada tahun 2001 kita sudah mendapatkan Gear Partner, dan 2019 juga kita sudah mendapatkan Gear Partnernya. Untuk Partner Forrester kita mendapatkan pada tahun 2019, dan untuk IDC-nya kita juga sudah menjadi 3 IDC Market Space untuk Desktop Centralnya. Nah, berikut adalah review Central from Gartner. Untuk Managed Engine Desktop itu sendiri kita sudah masuk 3 teratas, yang di mana untuk customer choice-nya pada tahun 2021 dengan rating bintangnya 302 rating gitu. Karena di sini untuk best class, best deal untuk Desktop Centralnya.
Dan untuk kedepannya nanti, untuk desktop manajemen akan dibarengi dengan Service Desk Plus, sehingga customer tidak perlu lagi login ke gateway yang lainnya. Dan tren ini akan terus berlangsung sampai tahun berikutnya. Dan ini akan menjadi tren kedepannya, di mana desktop center akan selalu beriringan dengan Service Desk Plus. Dan berikut ada review untuk Capter, dan di sini kita juga sudah mendapatkan positif dari customer yang sudah menggunakannya, dan untuk ratingnya juga lumayan bagus sebagai penggunaan si desktop sentral. Dan untuk selanjutnya, untuk agenda desktop central feature, desktop central integration, dan desktop enterprise scheme akan dilanjutkan oleh presentasi oleh rekan saya Bu Fitri. Untuk waktu dan tempatnya disilakan. Ya, selamat siang semuanya. Dilanjut lagi oleh saya menginformasikan kembali untuk agenda hari ini. Dalam produk update kami berikan free certificate di akhir acara nanti, lalu juga kami mengadakan quiz yang berhadiahkan voucher OVO bagi Bapak dan Ibu. Mohon atas penyimakannya dalam agenda hari ini untuk yang beruntung dalam quiz nanti. Kami dan saya sendiri akan menginformasikan untuk informasi selanjutnya pada desktop central key fiturnya. Untuk desktop central dalam Unified Endpoint Management, kami desktop central ini mensupport atas 4 kategori, yaitu desktop management, untuk patch management, software management, asset management, configuration, remote control, serta core management. Lalu ada mobile device management untuk memanage atas device management, application management, security management, email management, content management, serta containerization-nya. Lalu untuk OS deployment, untuk OS imaging, support untuk OS deploying, serta universal deployment. Lalu pada modern management, support untuk geo-tracking, corporate and complete web, key iOS key mode, lalu untuk Windows Store, application distribute, profile distribution, certificate distribution. Desktop Central dapat terintegrasi dengan sistem Helpdesk Managed Engine, yaitu Service Desk Plus. Service Desk Plus juga terintegrasi dengan tools lainnya seperti SET 24/7 untuk Cloud-based Performance Monitoring, Application Manager untuk IT Operation Management, AD Manager for Windows AD Management, OP Manager pada Network Monitoring, Password Manager for User Password Management, Desktop Central pada Desktop and Mobile Device Management, ada Self-Service for End User Password Reset Management, serta Analytic Plus for Advanced Analytic. Benefit dari pengintegrasian tersebut antara lain dapat memecahkan masalah lebih cepat dengan adanya fitur remote session untuk men-solve tiket kepada user, serta dapat memberikan otomisasi untuk kontrol yang lebih baik seperti dalam installation and uninstallation software di dalam Service Desk Console. Selain itu juga dari SDP dapat memberikan informasi perihal missing page dan juga dapat memberikan update informasi ke server DC-nya. Dari Service Desk Plus juga dapat men-scan komputer untuk detail inventaris yang terkait dengan aplikasi hardware dan software, serta update informasi ke server DC. Lalu untuk dari Service Desk Plus juga dapat melakukan semua fungsi pada desktop management seperti patch management, software deployment, policy configuration, dan lain sebagainya dalam konsol web Service Desk Plus. Case strength dalam desktop central dengan brand lainnya, yaitu dapat melakukan install or uninstall software, resolve request using template, remote control, dan juga dapat menjalankan remote control dari Service Desk Plus. Lalu dapat juga menerapkan deploy software package pada workstation and user dari konsol Service Desk Plus. Dapat juga mengaudit IT aset serta mengetahui total biaya kepemilikan dengan mengaitkan biaya dengan aset dan kontraknya.
Dapat juga memberikan informasi secara dinamis untuk pencatatan inventaris seperti berapa jumlah hardware baru yang akan ditambahkan atau yang dihapus dalam jaringan, jumlah software baru yang diinstal atau di-uninstall dalam jaringan, lalu jumlah software yang terlarang atau yang dilarang di dalam terdeteksi dalam jaringan. Untuk desktop sentral dapat dilakukan secara on-premise atau on-cloud, serta Bapak Ibu sekalian bisa dapat menanyakan kepada user atau kliennya untuk kebutuhannya bisa dapat dilakukan on-premise atau mau dilakukan secara on-cloud. Berikut comparison antara on-premise dengan on-cloud. Untuk support operating system di on-premise dan on-cloud tidak ada beda, masing-masing semuanya tersupport. Lalu untuk saat ini pada cloud, fitur-fitur patch management, software management belum dapat mensupport pada Linux OS version. Sehingga yang baru tersupport hanya pada bagian on-premise. Dan untuk fitur remote control built-in communication channel, saat ini support by chat pada on-cloud belum tersupport untuk phone ataupun video call, hanya berupa chat saja. Sedangkan untuk OS deployment ini belum tersedia di dalam on-cloud, hanya tersedia di dalam on-premise. Dan pada fitur remote control ini, pada built-in communication channel, pada on-cloud hanya tersupport untuk only text-based saja. Untuk voice dan video call itu masih not available di on-cloud, hanya tersedia pada on-premise. Untuk asset management, configuration dapat tersupport baik di on-premise ataupun on-cloud. Dan fitur di audit ready report pada untuk misalnya di sini juga sudah tersupport semua, terkecuali pada bagian sisi audit ready reports-nya pada cloud itu belum tersedia untuk query report dan ada report by on cloud. Dan untuk fitur failover dan secure gateway juga tidak dibutuhkan pada on-cloud, jadi sehingga tidak dapat ada penambahan fitur tersebut. Desktop Central sendiri memiliki 3 edition yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan user atau klien Bapak dan Ibu sekalian, yaitu Professional Edition, Enterprise Edition, serta UM Edition. Berikut gambaran dari Comparison Edition Desktop Central. Dari Professional Edition di sini ada Patch Management, Software Deployment, Asset Management, Configuration, Windows System Tools, Remote Control, AD and User Logon Reports. Untuk Mobile Device Management dan OS Deployment merupakan fitur tambahan add-on dari Professional Edition. Lalu untuk Enterprise Edition, dari fitur-fitur profesional dapat penambahan fitur di Enterprise Edition yaitu untuk One Bandwidth Optimization, Soft Service Portal, Prohibit Software atau Block Access, Software Metering, License Management, Remote Session Recording, USB Device Management, Two-Factor Authentic, serta Mobile Device Management dan OS Deployment merupakan tambahan add-on pada fitur Enterprise Edition ini. Satu kesatuan dari fitur-fitur yang didapatkan pada Professional dan Enterprise, penambahan di UM Edition ini adalah adanya fitur Mobile Device Management, Modern Management, serta OS Deployment yang tidak lagi dijadikan add-on, dia sudah include di dalamnya.
Untuk tipe Enterprise dan UM Edition memakai One arsitektur di mana di dalamnya terdiri dari Central Server dan Distribution Server. Berikut informasi minimum pada sistem requirement desktop central for agent hardware. Untuk aplikasi ini cukup ringan sehingga tidak memberatkan user atau klien dalam hal sistem requirement. Dan untuk tipe Professional Edition, penggunaan arsitekturnya adalah LAN arsitektur dan hanya ada desktop central servernya. Pada tipe UM Edition, Bapak dan Ibu dapat menanyakan berapa banyak jumlah endpoint yang akan di-manage oleh aplikasi desktop central ini. Endpoint ini terdiri dari jumlah komputer, jumlah mobile device, serta jumlah server yang akan dimonitoring di dalam desktop central ini. Dikarenakan pada tipe UM sudah termasuk dengan fitur mobile device dan OS deployer-nya. Selain itu juga terhitung berapa jumlah admin user yang akan akses ke dalam aplikasi desktop central ini. Sistemnya perhitungan UM adalah floating lisensi, sehingga jika user Bapak dan Ibu sekalian dengan pembelian 100 endpoint, maka jumlah tersebut dapat dibagi bagi misalnya seperti 50 untuk komputer, 30 untuk mobile device, dan 20 untuk servernya. Sedangkan untuk tipe Professional Edition ataupun Enterprise Edition, perhitungannya berdasarkan berapa banyak jumlah komputer yang akan di-manage dan berapa jumlah admin user yang akan akses di dalamnya. Untuk selanjutnya, dibantu oleh Ibu Eni untuk fitur patch management dan software deployment management. Baik, terima kasih Bu Fitri atas penjelasannya. Dan lanjut, agenda selanjutnya adalah untuk fitur patch management dan software deployment yang ada dalam desktop central. Dan berikut adalah fitur automated patch management yang ada di desktop central. Jadi kita mendownload semua patch-nya yang masuk ke central patch repository dari Zoho yang akan masuk ke desktop central customer. IT dapat melakukan sinkronisasi berdasarkan daily synchronous, on-demand synchronous, dan melakukan download untuk vulnerability database secara otomatis dari Zoho Data Center ke desktop central server customer. Oke. Dan berikut adalah tampilan desktop central yang memiliki beberapa fitur. Ada patch manager, asset manager, mobile device manager, remote desktop, OS managing, dan deployment di dalam satu resource server yang akan kami present satu persatu. Dan IT memerlukan automation patches yang rilis every day secara efektif pada patch management software dan service patch development. Dengan menggunakan fitur di dalam patch management ada Windows Patch Management, Mac Patch Management, dan third party patch deployment. Dan berikut adalah tampilannya untuk fitur patch management yang ada di dalam desktop central. Dan ini masih under fitur patch management, ada service pack deployment dan Linux patch deployment. Kelebihan dari service pack deployment adalah dari service pack dapat diinstal ke beberapa sistem secara bersamaan. Dapat menggunakan service pack yang sudah di-download untuk penginstalan. Dari service pack terdapat pilihan untuk suspend dan resum. Juga dapat melihat status dari service pack. Dan untuk patch management dapat dideploy dengan tipe Ubuntu, Debian, CentOS, Red Hat, SUSE Linux, Pardus, dan Oracle Linux. Cara kerja dari fitur patch management adalah dapat melakukan automatic discovery dari sistem Windows dengan menggunakan Active Directory. IT juga dapat memilih sistem yang akan di-manage menggunakan desktop central. Agent desktop central yang terinstall di sistem dapat memanage sistem performance action-nya dari desktop central server. Dan agent akan memberikan informasi mengenai vulnerability assessment PC tersebut ke desktop central. Patch management dapat dideploy pada fisik dan virtual asset. Desktop central memberikan solusi mulai dari mendeteksi patch yang missing atau hotfix sampai deploy patches-nya. Patch management support untuk Microsoft dan non-Microsoft dan antivirus.
Cara kerja patch management adalah dapat men-scan komputer secara berkala untuk mengidentifikasi patch yang missing. Setelah di-scan, dapat mengidentifikasi dan mengunduh patch yang missing dari situs web vendor. Setelah itu, IT admin dapat membuat teks yang terkait dengan patch deployment dan menginstalnya ke komputer tertentu dan dapat menspesifikasikan secara spesifik ke klien tertentu. Keunggulan dari fitur patch management dapat melakukan tes dan approve patch sebelum dilakukan secara bulk deployment-nya. Dengan menggunakan fitur test dan approve, administrator dapat mengetes di dalam komputer dalam grup skala kecil sebelum menyebarkannya ke seluruh jaringannya. Keunggulan dari fitur patch management dapat testing patch di aplikasi tertentu atau untuk semua patch, dan deployment tersebut akan dilakukan secara otomatis. Fitur patch management juga dapat mengotomatiskan mekanisme pembaruan virus. Dengan menggunakan opsi Automate Patch Deployment atau APD, IT dapat melakukan definition virus update ke beberapa antivirus seperti Windows Defender, McAfee Virus Scan Enterprise, Microsoft for Endpoint Protection, Microsoft for Client Security, Microsoft Security Essential. Dan berikut adalah tampilan feature patch management yang berada dalam desktop sentral, di mana terlihat untuk patch status summary-nya ada application patches, missing patches, install patches, dan new patches. Semuanya terlihat di dalam feature patch management. Dan berikut adalah untuk update vulnerability dari si komputer, di mana IT admin dapat sinkronis langsung pada link berikut. Ini adalah tampilan untuk update terakhir vulnerability-nya, yaitu pada tahun 2016. Jadi IT admin bisa langsung mensinkronisasinya untuk mengupdate vulnerability-nya. Dan berikut adalah tampilan dari Live Flash Security patches yang sudah tersinkronisasi oleh Zoho Repository, yang selalu diupdate ke repository Zoho server yang ada di website. Dan ini adalah workflow dari test dan approve patches di dalam desktop sentral. Yang pertama, kita approve untuk missing patches-nya apa saja yang perlu dimasukkan, dan setelah semuanya terlihat, kita dapat meng-create test grupnya. Kemudian kita lihat patches-nya untuk beberapa saat. Kemudian patch-nya tersebut di-approve apakah ada masalah atau tidak di server tersebut yang membuat problem atau hang. Baru setelah itu kita bisa ready untuk deployment, dan semua ini dapat menggunakan time frame sehingga dapat dimulai deployment-nya. Dan berikut adalah skill capture patch management-nya. Di sini terlihat ada beberapa missing patches-nya. Kemudian ada download file-nya, sudah beberapa terautomation. Dan berikut desktop central tipenya, di mana di dalam termasuk ada configuration, patch management, soft deployment, inventory, OS deployment, mobile device, tools, report, admin, support dalam satu single resource server. Desktop Central memiliki mobile apps untuk fitur patch management. Dengan Desktop Central, IT admin yang sudah di-set sesuai preferensinya dapat memanage desktop dan server mereka di mana saja dan kapan saja, seperti menginstal agen di komputer baru, retiring komputer dari jaringan, memasang patch, dan lainnya. Semua dapat dilakukan dari mobile pod Desktop Central Mobile. Dapat juga digunakan untuk mengelola Windows, Mac, dan Linux. Dari mobile device application dapat menginstal atau removing agen DC dari Windows, Mac, dan Linux. Dari mobile app, IT admin yang sudah di-set sesuai preferensinya dapat men-scan satu atau beberapa komputer dengan menggunakan smartphone. Scanan komputer tersebut akan mengambil semua detail perangkat keras dan perangkat lunak yang ada di komputer. Dari mobile app mendapatkan informasi hardware secara detail, dan juga dari mobile app mendapatkan informasi software secara detail. Dari mobile app dapat manage prohibited software dengan prohibited software yang tidak boleh digunakan di perusahaan untuk scan komputer dan mengidentifikasi komputer dengan prohibited software yang uninstall secara otomatis, dan dari mobile app troubleshoot secara remote ke customer yang dituju. Dan berikut adalah step untuk installation dan setup untuk desktop sentralnya. Yang pertama, perlu install untuk desktop sentralnya, kemudian configure desktop central server, kemudian configuring agen setting dan install agen ke komputer klien dapat dilakukan dari konsol, Windows GPO, dengan script, dan juga bisa melakukan manual ke masing-masing komputer.
Dan yang kedua ada untuk feature software deployment. Mengapa IT perlu menggunakan software deployment? Di sini kami ingin memberikan sharing knowledge untuk situasi kondisi yang kebanyakan terjadi di company saat ini. Untuk saat ini rata-rata company melakukan installation secara tradisional dan manual untuk network share dan usernya. Dan disinilah penginstalan software deployment sangat berguna bagi company tersebut. IT admin juga menerima banyak permintaan untuk authorize software installation dan create software packet satu persatu dan sangat tidak efisien. Dan juga distributor yang selalu berubah-ubah karena meningkatnya user dan membuat menjadi tantangan sendiri bagi dalam mendeploy software di suatu company. Dan berikut adalah tampilan dashboard untuk software development, fiturnya yang ada di dalam desktop sentral. Apakah yang dimaksud dengan software deployment? Software deployment auto distributed ke semua software package. Secara pragmatis dapat mengatasi meningkatnya jumlah permintaan melalui instalasi software secara otomatis untuk Windows, Mac, dan Linux. Dapat dilakukan dari center location, dan manfaat penggunaan software deployment yaitu menghemat waktu, menghemat energi, dan membuat proses instalasi software lebih cepat dan lebih akurat yang membantu dalam deployment software secara otomatis. Desktop Central Software Deployment yaitu software installation tools yang dirancang dengan baik secara pragmatis, dapat mengatasi peningkatan number of request melalui software installation tools secara otomatis. Dalam proses instalasinya, software by remote ini di beberapa atau semua komputer dalam jaringan secara bersama dari center location dan general. Metode deployment based on package creation yang dapat dilakukan secara otomatis dan manual untuk package creation software-nya. Metode deployment-nya based on base user access dengan deployment by administrator dan instalasi yang dapat dilakukan secara mandiri. How to deploy Desktop Central Software Management? Yang pertama, choose a schedule, kemudian apply pre-deployment setting. Secara otomatis akan wake up komputer sebelum software deployment atau download package sesuai dengan refresh cycle-nya. Notif ke user sebelum memulai deployment-nya. Desktop Central dapat skip atau delay deployment untuk beberapa waktu. Kemudian kita dapat mengeset reboot policy-nya. Mengizinkan pengguna untuk menginstal software sendiri dengan menggunakan self-service portal. IT admin yang sudah di-set role privilege-nya dapat membuat create package dari list 8.000 aplikasi yang tersedia di Desktop Central. Kemudian mengkonfigurasikan software repository-nya dan dapat menggunakan kembali package-nya untuk menginstal atau uninstall software ke pengguna lain. Dapat terus terupdate untuk customer software dan aplikasi dengan auto-update template. Dan berikut adalah dashboard untuk software deployment. Di sini ada pre-deployment activities, di mana IT admin dapat mengecek free disk yang space-nya untuk cek software-nya dan juga bisa uninstall untuk software-nya. Dan ini adalah tabel secara keseluruhan untuk software deployment-nya. Untuk software deployment-nya, di Desktop Central ada cara untuk store software package-nya. Ada dua tipe repository, yaitu Network Share Repository atau HTTP Repository. Untuk Network Share Repository, dapat mendeploy software ke multiple komputer. Jadi, Network Share Repository ini ada software package dari patch, dan user harus berada di kantor atau di tempat, baru bisa masuk ke Network Share Repository-nya. Untuk HTTP repository, apabila user tidak ada di kantor atau di tempat, kita akan berikan patch-nya untuk diinstal sendiri. Dan Desktop Central sudah support untuk network dan patch dan HTTP repository-nya. Berikut adalah step untuk deploy software dari software deployment, di mana yang pertama kita install agen terlebih dahulu, kemudian kita create package-nya, semuanya, lalu kemudian kita deploy software-nya. Dan setelah itu kita dapat melihat view statusnya. Dan untuk agenda selanjutnya, untuk penjelasan real-time asset management akan dibantu oleh rekan saya, Bu Fitri.
Ya, terima kasih Bu Eni atas informasi sebelumnya. Dengan ini saya akan menginformasikan untuk fitur aset manajemen desktop sentral. Fitur aset manajemen dalam desktop sentral dapat membantu user pada periode aset scan yang dapat dilakukan secara reguler atau terjadwal, lengkap dengan fitur hardware warranty manajemen untuk memberikan informasi warranty hardware yang dimiliki oleh user. Lalu juga dapat memberikan informasi secara real time pada inventory alerts-nya, software monitoring, software lisensi management, software and hardware inventory, file scanning, prohibit software, and block execute. Workflow dari asset management pada desktop sentral adalah pertama penginstalan keseluruhan agent yang mau di monitoring. Agent tersebut untuk aset ini adalah based on IT yang install agent, di mana semuanya harus harus terinstall di dalamnya, baik yang dilakukan secara scan manual ataupun otomatis scanning, lalu masuk ke aplikasi software lisensinya, dan masuk ke configure prohibit software untuk dapat melihat pada view pada tampilan menu desktop sentral pada fitur aset manajemen ini. Yang akan saya informasikan adalah dengan fitur desktop sentral aset manajemen. Lalu dengan desktop sentral fitur aset manajemen ini kita mendapatkan informasi untuk software summary-nya, bisa dilihat dari total softwarenya yang terscan, lalu device tipenya, device tipe mana aja seperti smartphone, tablet, laptop, desktop, berapa jumlahnya semua terlihat. Lalu komputer by operating system-nya, di sini ada macOS, Windows Vista atau yang lainnya bisa terlihat, dan last contact summary-nya. Dalam periode aset scan, kita dapat men-setting untuk penjadwalan scan aset, baik yang dilakukan secara daily, weekly, ataupun monthly secara otomatis. Dan dalam fitur hardware warranty management, fitur ini memberikan informasi warranty detail atas hardware aset yang dimiliki, baik untuk aset-aset yang seperti Dell, Lenovo, Toshiba, dan lain sebagainya. Lalu fitur ini juga memiliki laporan prakonfigurasi pada komputer-komputer dengan warranty yang akan expired dan komputer-komputer yang telah expired. Fitur ini juga mencatat atas warranty pada semua hardware aset yang dimiliki, serta fitur ini juga menyediakan detail informasi service tag, tanggal pembelian, serta expired dari aset tersebut. Berikut tampilan dari hardware manajemen untuk informasi warranty expired. Bapak dan Ibu bisa melihat di sini warranty expired date dari setiap aset desktopnya yang masuk. Di sini terlihat warrantinya, expirednya kapan. Untuk melakukan lalu di sini ada tampilan dari informasi shipping date, kapan aset diterima. Lalu di bagian ini untuk year of installation-nya, kapan desktop tersebut terinstalasi. Serta berikut tampilan untuk hardware management dalam informasi device tipenya. Lalu yang terakhir ini ada berikut tampilan dari informasi by operating system-nya. Di sini masing-masing sudah terlihat, di sini dari gambarnya lebih banyak untuk Windows 8 untuk pemakaian OS-nya. Lalu berikut tampilan dari informasi detail software. Di sini view commercial and commercial software termasuk atas informasi nama vendor, installation date, serta software version-nya. Contoh berikutnya software terkini yang terinstall, nama softwarenya, lalu tanggal install, dan terinstall pada di komputer di mana. Semua terlihat. Lalu untuk pada fitur real-time inventory alert, sebelumnya dapat kita setting apa-apa saja yang ingin dijadikan alert seperti penambahan atau penghapusan hard disk ataupun memori. Di sini bisa dapat di checklist Bapak dan Ibu sekalian, sehingga saat terjadinya penambahan hard disk atau memori, kita mendapatkan alert notifikasinya. Sebaliknya juga saat penghapusan hard disk atau memori. Dengan adanya fitur prohibit software pada desktop center, kita juga
auto Jadi di sini kita bisa scan mana-mana saja yang tidak terpolisi untuk aplikasi yang tidak boleh diizinkan. Itu bisa kita setting di awalnya. Lalu dengan adanya Desktop Central IT Inventory ini, user juga bisa dapat mendapatkan informasi hardware baru yang ditambahkan atau di-remove pada network, software baru yang ditambahkan atau di-remove pada network, not compliance terhadap software lisensi, baik itu yang telah melebihi kapasitas lisensi atau perlunya penambahan lisensi agar dapat sesuai, sehingga dapat mengalokasikan ulang atas lisensi-lisensi yang digunakan secara berlebihan. Desktop Central dapat menginformasikan free disk space dan partition yang masih bisa dapat digunakan. Pada fitur software monitoring Desktop Central ini menginformasikan kepada user atas rincian penggunaan software seperti berapa kali software tersebut digunakan, total durasi penggunaan software tersebut, sehingga informasi tersebut dapat menjadi penilaian terhadap keputusan untuk pengadaan software nantinya. Lalu di sini dengan adanya fitur software monitoring ini juga dapat user mendapatkan informasi perihal up-to-date software inventory, software lisensi compliance report, software lisensi compliance alert, maintenance terhadap software-software terbaru, memberikan larangan terhadap aplikasi-aplikasi yang non-bisnis, melakukan audit internal terhadap software lisensi. Dengan adanya alert informasi real-time tersebut terhadap IT administrator, hal-hal di atas itu juga bisa membantu perusahaan menghindari denda yang tidak terduga. Lalu di sini berikut tampilan dari software lisensi manajemen untuk informasi hasil scan dapat mendetek install atau uninstall software dalam network. Berikut tampilan software lisensi manajemen dalam memberikan informasi terhadap compliance report dan renewal report, sehingga admin akan mengetahui aplikasi mana saja yang harus ditambahkan atau dikurangi. Misalnya untuk Adobe Acrobat ini pemakaiannya total belinya 22 dengan sudah diinstal 1 dan masih ada sisa 21, ini sudah aman. Lalu ada zip-nya di sini dia sudah pemakaian total belinya 5, lalu yang terinstal 7, ini berarti kita membutuhkan 2 lagi untuk kita bisa sesuai sama total pembeliannya. Sehingga si fitur software lisensi manajemen ini memberikan benefit informasi software-software yang non-compliance terhadap kebijakan lisensi ketika software tersebut telah sesuai dengan validasi lisensi atau berada dalam batas-batas limit yang telah ditentukan. Berikut tampilan dari software lisensi manajemen yang berkemampuan untuk melihat software-software mana saja yang sesuai lisensi berlebih atau yang tidak sesuai atau lisensinya kurang pada network. Di sini kita bisa lihat tampilan dari software-software yang tidak bertuan juga. Lalu berikut tampilan dari software lisensi manajemen untuk file scanning yang berkemampuan untuk men-scan secara update atau software-software yang ada di dalam jaringan. Untuk selanjutnya, Ibu Eni akan menginformasikan fitur remote desktop pada Desktop Central. Berikut adalah fitur remote desktop sharing yang ada di Desktop Central. Di dalam Desktop Central sudah terdapat remote desktop sharing, di mana kita bisa memanage komputer by remote dan kita bisa melakukan troubleshooting dan semuanya bisa terrecord sessionnya untuk audit. Memungkinkan administrator untuk menghubungkan dan mengontrol desktop by remote pada LAN dan WAN tanpa memerlukan native client atau additional client software untuk diinstal dan hanya perlu agen central desktop.
Sistem D1 dapat diakses melalui VPN ataupun internet. Desktop sentral juga memungkinkan tim IT terhubung ke komputer by remote melalui ponsel dan tablet IT yang sudah memiliki privilege akses. Kita menggunakan 256 bits Advanced Encryption Standard AES yang terenkripsi. IT dapat langsung melakukan multi-monitor device untuk troubleshoot dan dapat melakukan remote untuk transfer file antar mesin. Dan berikut adalah fitur remote desktop viewer yang ada di dalam desktop sentral. Dan ini adalah tampilan secara keseluruhan untuk desktop remote-nya. Terlihat summary-nya dari semua aplikasi. Nah, dan ini adalah untuk tampilan secara detailnya untuk konektivitasnya yang bisa dilihat oleh IT admin yang memiliki akses privilege-nya. Dan ini juga untuk screen recording-nya, tampilannya seperti ini, dapat merecord untuk komputer name, username, IP address, action, dan remake untuk OS platformnya. Semuanya terlihat secara detail. Dan di sini IT admin dapat melihat dan dapat mengakses seperti command prompt, registry, device manager ke perangkat si user. Dan IT admin juga dapat multi monitor. Dan file dapat ditransfer antar domain dan workgroup dengan Java dan ActiveX, membuat seluruh proses menjadi cepat dan reliable dan secure. Untuk selanjutnya, agendanya adalah OS deployment yang akan dibantu oleh Bu Chunmei. Waktu dan tempat dipersilahkan. Ya, silakan. Terima kasih Bu Eni. Oke, selanjutnya dengan saya kembali untuk feature OS deployment. Ini masih dalam satu desktop sentral. Jadi desktop sentral memang memiliki banyak feature dan semuanya itu masih dalam satu resource single server ya, Bapak dan Ibu sekalian. Jadi di sini desktop sentral untuk add-on OS deployment feature itu ada cara perhitungannya sendiri, di mana di sini akan dibutuhkan berapa jumlah workstation yang akan kita lakukan OS deployment, dan ada berapa jumlah server yang akan dilakukan OS deployment. Ini beda ya Pak, Bapak dan Ibu sekalian, ini bukan software tapi OS. Jadi OS jumlahnya yang besaran giganya sangat besar dibandingkan dengan software deployment. Jadi pastikan Bapak dan Ibu menanyakan ke customer-nya ada berapa workstation dan ada berapa server yang akan dibeli untuk OS imaging deployment-nya. Oke, di sini kita memiliki automated OS imaging dan deployment. Dalam satu kali pekerjaan task-nya, Desktop Central OS Deployment akan langsung melakukan deployment OS ke semua komputer secara bersamaan. Sehingga itu akan meminimize manual effort dari setiap company dan dari IT team juga. Dan tentunya juga standardized sistemnya ya Bapak dan Ibu sekalian. Nah, ini adalah tampilan dari menu OS Deployment, di mana kita dapat melihat image yang sudah kita deploy by OS, kemudian statusnya, deployment-nya kemana, completed statusnya. Nah, ini semuanya bisa dilihat secara lengkap di dashboard OS Deployment. Oke, jadi di sini adalah create remote office image terlebih dahulu di distribution server. Jadi kita di sini membutuhkan distribution server ya Bapak dan Ibu sekalian. Kemudian kita juga perlu mengkonfigur setting agar memastikan required OS deployment komponen itu pasti akan terinstall di distribution server. Nah, ini di sini adalah tampilan dari OS deployment di mana kita bisa lakukan create image. Nah, ini kita lihat statusnya completed untuk OS tipe apa yang sedang dikerjakan. Oke, kemudian kita juga bisa mereplikat semua existing image dari lokal ke remote office. Jangan menggunakan create image view atau remote office view. Nah, ini semua ditempatkan di dalam repositorinya terlebih dahulu. Nah, ini adalah repository location, size-nya bisa dilihat 30 GB kurang lebih, ya kan? Nah, ini besar jumlahnya, size-nya besar. Oke, di sini kita informasikan keunggulan dari OS deployment kami. Dengan OS deployment memiliki dua teknik dalam hal mendeploy OS image yang akan dideploy, yaitu online imaging dan offline imaging. Nah, online imaging, image akan disimpan
both of online dan offline, image akan disimpan di repository server terlebih dahulu. Image akan mengkolek ISO OS-nya dan image akan diinstal pada saat PC-nya online, ya Bapak dan Ibu. Oke, yang kedua adalah offline imaging. Tekniknya, image akan disimpan di repository server terlebih dahulu, itu pasti, dan kemudian dimasukkan ke dalam sebuah media, dan metode instalasinya sama seperti install OS dari CD ataupun dari USB, ya Bapak dan Ibu. Nah, offline imaging itu memerlukan Windows PE, yaitu Windows Pre-Install Environment. Ini bedanya di sini dengan yang online. Nah, ini adalah tampilannya ya Bapak dan Ibu sekalian untuk tampilan dashboard di mana IT dapat memilih dua teknik, online imaging dan offline imaging untuk di dalam hal mendeploy OS. Oke, next. OS deployment juga dapat digunakan jika kita ingin mendeploy Windows 7 ke Windows 10 dengan jauh lebih cepat prosesnya. IT dapat melakukan booting device via network dan enter unique pass authentication passcode. Dan kemudian kita dapat mengupgrade Windows 7 ke Windows 10 dengan jauh lebih cepat dan semuanya dengan jumlah komputer yang terdeploy juga lebih banyak. Nah, setelah OS terdeploy, maka setelah itu akan langsung otomatis IT dapat menginstall application-nya. Oke, Bu Eni silakan. Halo Bu Eni. Halo Bu Eni. Halo Ibu Eni. Oke, karena Bu Eni sedang mungkin ada kendala internet, ini saya bantu dulu. Kita akan masuk ke role-based access dan secure gateway server serta failover service di sini. Oke, di sini kita akan harus, Bapak dan Ibu sekalian harus menanyakan ada berapa user. User itu maksudnya IT ya, IT yang akan mengakses ke aplikasi server desktop sentral. Nah, itu ada berapa orang yang diperbolehkan diberikan akses privilege-nya untuk masuk ke server desktop sentral. Itu Bapak dan Ibu harus tanyakan ke end user-nya. Oke, role base yang tersedia di desktop central server apa saja? Mungkin tadi Bapak dan Ibu masih ingat di depan bahwa kita bisa melakukan kita bisa melakukan managing dari jarak jauh dengan menggunakan desktop central mobile. Tapi itu semua disesuaikan dengan privilege dari IT yang akan melakukan set manajemen tersebut. Contohnya di sini kita tersedia role based access apa aja? Admin, guest, technician, auditor, kemudian ada remote desktop viewer, kemudian ada IT asset manager, patch manager. Jadi semua privilege ini akan memungkinkan IT admin untuk melakukan pekerjaannya sesuai dengan privilege yang sudah ditentukan, dan itu berlaku juga, di-apply juga ke version mobile dari desktop sentral. Oke, di sini kita juga memiliki role base sebagai mobile device manager, kemudian masuk lagi ke role remote desktop viewer. Jadi kita ada beberapa role base yang Bapak dan Ibu bisa tanyakan untuk kita berikan harganya sebagai bill of quantity-nya. Ini adalah role base access masuk ke desktop sentral. Ini ada full control, write, read, no access, semuanya tersedia di sini. Tergantung apa yang akan diberikan ke technician tersebut role-nya. Dan ini akan ke mapping ke desktop central mobile version-nya ya Bapak dan Ibu. Oke, kita masuk lagi ke secure gateway server. Nah, kita tanyakan ke customer, Bapak dan Ibu, apakah memerlukan secure gateway server? Apa itu secure gateway server? Di sini, secure gateway server bertindak sebagai intermediate roaming jikalau desktop central server ini dipublish ke internet dan membutuhkan satu bus. Kita sarankan akan di depannya sebagai intermediate-nya antara desktop central server dengan internet itu ada secure gateway server sehingga tidak jadi sasaran hack ya dari yang ada cyber attack yang ada di internet.
Ya, Bapak dan Ibu sekalian sudah paham, dan ini bisa ditanyakan ke end user-nya. Oke, Desktop Central juga memiliki feature failover service. Jadi, di mana kalau terjadi Desktop Centralnya down, itu secondary server juga akan langsung bisa men-take over secara seamless. Tapi syaratnya, database-nya, file system semuanya harus terpisah supaya bisa terjadi seamless seperti ini. Jadi ini failover-nya dilakukan di level Desktop Central ya, Bapak dan Ibu, dan ini ada price-nya. Oke, ini saya masuk ke bagian saya juga jadinya. Saya jelaskan untuk modern management dan mobile device management. Mohon agar dapat disimak agar Bapak dan Ibu dapat mengisi kuis yang nanti kita akan berikan ke Bapak dan Ibu dan akan berhadiah tentunya. Oke, di sini kita masuk ke Desktop Central UEM, Modern Management. Jadi tadi kita ada Professional, Enterprise, UEM. Nah, di sini ada Modern Management for Windows 10. Nah, itu adalah under UEM Edition. Ini adalah yang the highest. Mungkin Bapak dan Ibu masih ingat, UEM adalah floating license. Jadi dia bisa memanage mobile device dan komputer, server, PC, semuanya dengan cara floating license. Jadi di UEM misalnya kita beli 500 device, maka itu terserah dari IT end user-nya, itu mau diperuntukkan berapa mobile, berapa PC, berapa server. Sedangkan kalau di enterprise, itu harus restrict berapa yang jumlah server, berapa jumlah mobile. Kayak di sini, mobile device-nya ada add-on, OS deployment-nya add-on. Sedangkan kalau di UEM, itu OS deployment-nya sudah termasuk modern management yang saya akan bantu jelaskan, akan saya jelaskan di sini. Dan kemudian ada mobile device management. Oke, ini edisinya kalau ada yang kurang paham, ini adalah semua feature kami. Jadi apa itu modern management ya Bapak dan Ibu? Itu adalah proses implementing untuk memanage endpoint iOS, Android, Windows dengan mengedepankan sisi security pada saat mengimplementasikan ke semua perangkat-perangkat tersebut. Oke, bagaimana cara kerja dari fitur modern management ini? Semua komputer yang running di Windows 10, Bapak dan Ibu sekalian, akan langsung terlisted dalam menu MDM tab. Jadi, dan modern management akan melakukan manajemen inventory, policy enforcement, asset scanning, dan application deployment. Kemudian modern management memiliki beberapa cara enrollment ke end user juga, seperti email-based enrollment, self-enrollment. Semua enrollment ini dilakukan dengan menggunakan Windows Imaging dan Configuration Designer. Dan kita juga bisa lakukan bulk enrollment dengan modern management feature yang ada di Desktop Central UEM ini. Oke. Dan ini adalah tampilannya untuk modern management. Kita bisa lihat masuk smartphone ada berapa, kemudian tablet. Jadi modern management akan melisted semua perangkat yang memiliki OS Windows 10. Jadi smartphone, tablet, laptop, desktop, ini modern management akan didapatkan informasi ada berapa kuantitinya di sini. Terus kemudian dengan modern management kita dapat melihat ada berapa jumlah smartphone, tablet, laptop, desktop, dan lain sebagainya. Kemudian kita juga lihat ada berapa di sini, contoh di sini. Kemudian di sini akan terlist down, ada Android, ada berapa. Kemudian tipenya smartphone, ini tipenya Windows, semuanya ini masuk ke modern management. Jadi modern management itu terlisted masuk ke mobile device management. Jadi kalau ada mobile device management, baru kita bisa dapatkan feature modern management. Oke, di sini kita bisa lihat juga berapa memory usage yang digunakan per perangkat tadi yang di-manage under modern management. Sampai ke memory usage-nya, email number-nya juga lengkap. Di sini kita bisa lihat manajemennya, device manufacturer misalnya Huawei, OS-nya Android, dan lain sebagainya. Nah, keunggulan dari modern management ini adalah kita bisa lakukan MDM, itu adalah corporate wide. Jadi kita hanya menghapus data milik kantor aja, milik korporasi saja. Jikalau terjadi kehilangan lost devices, sehingga data dari si personal user tidak terganggu. Sedangkan complete wipe itu endpoint-nya akan di-erase semuanya
dan langsung menjadi brand new kembali. Itu adalah keunggulan dari kami. Kemudian kita juga bisa lakukan application distribution, yaitu memanage dan mendistribute enterprise aplikasi dengan cara mengadding ke dalam company application catalog yang ada di dalam desktop sentral, di dalam BYOD-nya sih, di dalam BYOD atau perangkat milik user tersebut. Oke, dengan modern management kita juga dapat melakukan geo-tracking secara real time. Ini kita bisa set, misalnya kita akan selalu men-tracking device-nya, selalu apply untuk semua device, location history, terus kemudian save location-nya per 500, misalnya per 500 meter semuanya akan di track di mana letak dari perangkat tersebut. Dan kita bisa set misalnya lewat dari 1 km maka data akan ter-wipe out. Itu tergantung konfigurasinya dari company Bapak dan Ibu sekalian ya. Oke, keunggulan dari solusi kami lainnya adalah kita dapat mendistribute profile, kemudian kita memberlakukan profilnya, restriction-nya, customize profilnya yang akan untuk memanage Windows 10 komputer, tablet, dan mobile device. Kemudian kita juga ada solusi feature keunggulan SCAP, Simple Certificate Enrollment Protocol. Itu adalah untuk Apple requirement ya, sebab penanggung jawab dari user itu harus ada menggunakan pada saat kita menggunakan Apple. Jadi itu yang akan di-sync ke mobile device management ini dengan menggunakan sertifikat SCAP jadinya. Dan pekerjaan untuk nge-sync sertifikat ini akan sangat dimudahkan di modern management karena bisa melakukan dalam bentuk large scale high volume deployment dari sertifikat. Kemudian kita juga keunggulan lainnya kita memiliki mode kiosk mode. Jadi di dalam perangkat ini Windows 10 komputer, tablet, mobile device kita bisa lock komputernya ke single aplikasi saja atau multi misalnya ada 2 aplikasi. One, single, atau multi, misalnya 2 atau 3, terserah dari korporasi, itu kita sebut sebagai kiosk mode. Tidak ada tampilan lain, dan homepage-nya di custom, supaya hanya korporasi milik, aplikasi milik korporasi saja yang bisa digunakan di BYOD perangkat tersebut. Jadi data pribadi milik user tidak dapat digunakan ya Bapak dan Ibu sekalian. Oke, ini ada pertanyaan Oke, ini belum, nggak sesuai ini. Oke, kita masuk lagi ke mobile device management. Yang tadi itu saya penjelasan adalah modern management, yang sekarang adalah mobile device management. Oke, dengan mobile device management digunakan oleh Departemen IT. Tujuannya adalah untuk memantau, mengelola, dan mengamankan berbagai device karyawan. Smartphone, laptop, nah ini masuk ke MDM, laptop, tablet. Dalam tahap ini, perusahaan akan melakukan monitoring dan pengelolaan terhadap semua hal yang berkaitan dengan komunikasi dan keamanan data penting terhadap mobile device karyawan, sehingga tidak dapat diakses oleh orang yang tidak bertanggung jawab. MDM sangat diperlukan terutama untuk perusahaan yang memberikan inventaris khusus kepada karyawan, baik berupa laptop, smartphone, tablet, sehingga dapat diatur dan disesuaikan kebutuhannya sesuai dengan pekerjaan dari end user tersebut, dan pengelolaannya juga dapat dilakukan secara bersamaan. Jadi MDM ini sangat berguna jikalau ada yang kehilangan device, karyawannya tidak di situ lagi bekerja, dan faktor keamanan lainnya. Seperti yang kita ketahui bahwa semakin lama mobile device akan semakin lebih banyak dimiliki oleh employee dibandingkan dengan jumlah kapasitas PC dan laptop di kantor. Oke. Oke, keunggulan dari mobile MDM kami, mobile device management, adalah kami memiliki feature mobile application management yang dapat menginstall, mengupdate, mendelete application, ya kan, milik korporasi, dan atau kita juga bisa lakukan delete data milik personal yang dimiliki oleh si BYOD user tersebut. Kemudian kita juga dapat meremove malicious app dari BYOD device dengan menggunakan Play Protect dan memblacklist non-productive application.
Bapak dan Ibu, kita juga bisa meng-apply security setting di Office 365 Apps 365 dan mencegah akses dari unauthorized device yang mau mengakses ke BYOD milik kantor. Kemudian kita juga bisa lakukan application block listing untuk non-working application. Dan kita bisa set configure application permission. Ya kan, permission bisa dikonfigur kalau user mau mengakses BYOD local storage, kontak, atau user juga bisa mengkontrol, tergantung dari konfigurasi permission-nya application tadi. Inilah keunggulan kami, MDM, dari sisi Mobile Application Management. Oke, next, dari Mobile Application Management lagi, company akan meng-create own application catalog milik company, yang akan men-store semua application yang available, yang dapat diakses oleh user dan berisi hanya approve application saja yang sudah di-approve oleh korporasi. Kemudian kita juga bisa setting self-service portal untuk semua aplikasinya, sehingga employee dapat memilih dan menginstal aplikasi tersebut kapanpun mereka mau, dari ke mobile BYOD mereka. Kemudian department-based application deployment bisa dikonfigur juga. Kemudian dari IT juga dapat melakukan silent application installation, ngupdate, delete juga, tanpa si end user BYOD pemiliknya tahu, karena ini sifatnya silent. Oke, keunggulan lainnya dari mobile device management adalah security management. Mobile security management yang ada di MDM, kita dapat mengenforce encryption ke device dan external storage milik Office ya. Kemudian kita juga bisa mengenable protokol EFRP untuk mengensure device-nya tetap bisa digunakan meskipun si usernya sudah protek sana protek sini, jadi sudah tidak bekerja lagi di perusahaan, tetap bisa digunakan. Terus kemudian dari security-nya MDM, kita bisa meng-apply firmware password ke Mac devices supaya mencegah jikalau ada unauthorized data yang mau mencoba akses ke stolen devices dari Mac device ini. Kemudian kita memiliki loss mode feature, ya kan? Jadi kita langsung locate ada di mana, kita bisa langsung nge-lock, langsung di-wipe, ya kan? Terus datanya semua supaya jangan sampai kelihatan oleh pencurinya. Nah, dari security manajemennya MDM, kita dapat melakukan, kita dapat membuat yang namanya kontainer. Nah, kontainer ini maksudnya adalah kontainer milik perusahaan data. Jadi memastikan bahwa personal data, user personal data, itu dibedakan dengan kontainer data milik perusahaan. Jadi akan ada password yang dikonfigur supaya si end user yang mau mengakses ke kontainer dari si BYOD perangkat tersebut itu akan diberlakukan. Jadi logical container ini benar-benar berisi semua data dari kantor dan end user yang akan masuk harus di apply password untuk bisa masuk ke kontainer milik perusahaan data-datanya. Nah, di dalam mobile security management kita juga memiliki content management keunggulannya yang dapat di-push ke kontainer. Jadi dari IT akan nge-push semua konten-konten yang berhubungan dengan end user tersebut dan di-push ke dalam kontainernya si BYOD end user tersebut, sehingga memastikan hanya end user tersebut yang dapat memview, download, dan store dengan menggunakan mobile device management application. Oke, dengan mobile keunggulan lainnya, mobile security management, kita dapat mengenable geofencing. Jadi untuk meng-ensure corporate data, misalnya contoh kita bisa konfigur akan dihapus begitu spesifik device itu pergi tidak berada di tempat yang sudah kita tentukan secara geographical, berapa kilometer dari kantor misalnya. Itu bisa kita konfigur ya Bapak dan Ibu. Kemudian kita juga bisa set user data privacy, jadi user bisa memiliki complete control untuk personal data mereka dan organisasi perusahaan juga nggak bisa akses ke user data tersebut, ya kan? Nah, kemudian juga kita juga akan ada dua version dari semua dari aplikasi inside dan outside container. Jadi container itu milik perusahaan dan yang di luar itu adalah milik end user tersebut data pribadi. Tapi jikalau akan digunakan sebagai kebalikannya, kedua-duanya dipakai untuk bekerja, nanti flow datanya itu akan di-restricted dengan di-restricted juga bisa dikonfigur dalam hal transfer data in dan out dari container. Padahal itu masih ada di dalam BYOD end user, jadi data company akan aman, tidak tercampur-campur, tidak termix dengan data milik end user.
Oke, kita bisa set juga profile management keunggulannya dari MDM kami, yaitu profile management kita akan enforce password policy untuk applying passcode regulation. Jadi password ini jika end user tersebut pemilik BYOD itu akan mengakses ke Wi-Fi VPN milik siapa ya kan, Wi-Fi dia milik user tersebut akan diatur profile manajemennya. Kemudian kita atur juga, kita configure juga URL filteringnya, configure juga trusted Wi-Fi yang mereka bisa akses. Kemudian kita juga bisa memanage device display setting. Jadi misalnya displaynya hanya custom message-nya hanya apa yang ada di BYOD mereka, itu bisa kita set ya keunggulannya. Kemudian juga kita bisa set restriction device tersebut untuk mengakses Bluetooth, kamera, itu tidak boleh. Itu bisa di-set juga di MDM-nya BYOD and user tersebut. Oke, ada pertanyaan nggak ya? Sorry, feature device management. Oh, Uji udah dibantu, Pak Roni. Oke, kita masuk ke mobile content management. Nah, ini mobile content management ini seperti ini ya, contohnya Bapak dan Ibu sekalian. Jadi di sini kita bisa lihat konten-konten yang milik perusahaan. Jadi kan banyak employee yang menggunakan mobile device untuk bekerja dan mereka butuh akses ke corporate resources. Nah, itu melalui kontainer tadi. Jadi ensuring corporate data tidak akan di-share antara corporate dan personal data, meskipun masih dalam satu device. Kemudian tidak bisa diakses juga oleh device yang mau mencoba colok mengambil datanya, tidak bisa. Kemudian juga tidak bisa di-backup atau kita upload ke Google, misalnya Google Cloud atau third party cloud service. Kemudian keunggulan lainnya dari MDM Mobile Content Management, kita bisa create repository untuk business sensitive content. Kemudian kita bisa lakukan download dan view content only dengan menggunakan authorized application. Jadinya kita semuanya sudah di-restrict ya Bapak dan Ibu, begitu end user mau mengakses ke personal aplikasinya milik mereka. Kemudian juga kita bisa mencegah sharing konten ke unauthorized device, tidak bisa dipindah-pindahkan ke unauthorized device yang dimiliki mereka, dan tidak bisa diupload juga ke Google atau ke third party cloud service. Dan semuanya centralized update untuk content management dari Office, dan ada removal of content juga dilakukan dari Office, Central Office. Oke. Dan ini kita memiliki feature keunggulan lainnya adalah feature kiosk mode. Ini ada dua tipe ya Bapak dan Ibu, single app kiosk mode dan multi app kiosk mode. Nah, ini kiosk mode di sini yang udah terinstall MDM, ini ada dua tampilan, artinya ada dua aplikasi aja di MDM-nya mereka. Kalau yang ini hanya ada satu single app. Jadi di sini kita lihat kita bisa restrict access, preventing user supaya user juga nggak bisa masuk ke device setting dari si BYOD ini. Kemudian kita bisa setting configure password begitu mereka exit kiosk mode ini. Kemudian juga kita bisa custom semua wallpaper-nya, font-nya jadi sama karena ini memang perangkat milik company. Kemudian kita juga bisa choose default app juga begitu yang akan di-launch begitu device-nya idle, itu aplikasinya apa. Kemudian kita akan dari IT admin juga dapat mengirimkan hidden aplikasi yang tidak bisa diakses oleh user karena itu berfungsi di background. Jadi semuanya diatur dari Central Office ya Bapak dan Ibu. Oke, dari saya sudah. Bu Fitri, bisa dibantu lagi Bu Fitri? Ya, baik. Terima kasih atas informasinya yang telah disampaikan Bu Chunmoy dalam fitur Desktop Central Modern Management dan Mobile Device Management. Selanjutnya dibantu oleh saya kembali. Jika sebelumnya saya telah menginformasikan atas tipe on-premise dan on-cloud yang dapat digunakan oleh Desktop Central, saat ini saya akan menginformasikan kembali atas tipe lisensi yang dapat digunakan oleh user atau klien Bapak dan Ibu sekalian, yaitu perpetual model dan subscription model. Untuk perpetual model yang dapat digunakan pada Desktop Central, lisensi ini bersifat lifetime dengan masa warranty support prinsipal selama 1 tahun, sehingga kami selalu menyarankan untuk dapat perpanjang di tahun selanjutnya agar aplikasi dapat termaintenance dengan baik dan bekerja secara optimal. Sedangkan untuk tipe subscription model ini bersifat annually, sehingga jika user tidak merenewal di tahun selanjutnya, maka aplikasi tidak dapat digunakan maupun dibuka aplikasinya, seperti sistem sewa. Lalu untuk annual maintenance sendiri itu bisa dilakukan di perpetual, dan berikut adalah
Dengan ini kami juga informasikan atas segala pentingnya renewal manage engine. Benefit yang didapatkan adalah peningkatan produktivitas, cost saving dari sisi company juga, lalu membantu untuk dalam kebutuhan seperti adanya problem solving yang adanya problem di aplikasi Bapak dan Ibu sekalian. Lalu risk mitigation terhadap unplanned downtime dan loss finansialnya, learning to share knowledge base, dan apa saja yang tidak didapatkan saat tidak renewal adalah tidak mendapatkannya critical content atau produk update dan version update serta technical support. Saya informasikan kembali untuk reassurance tadi, broker priority-nya kita memprioritaskan bagi klien atau yang telah menggunakan broker support kami. Lalu selanjutnya di partner zone merupakan pintu masuknya company partner yang interest ataupun mempunyai kebutuhan dengan manage engine. Jadi untuk semua partner masuk di partner zone tersebut, sehingga Bapak dan Ibu dapat mengklik Perdata Dealer Registration Secure First untuk melengkapi informasi atas kebutuhan user. Pentingnya form ini adalah untuk tidak menelok berdasarkan company, melainkan berdasarkan kebutuhan. Dikarenakan dalam suatu company banyak ragam kebutuhan, misalnya pada bagian networking, data center, aplikasi monitoring, infrastruktur, AD, helpdesk, serta lain sebagainya. Sehingga dapat membuka kesempatan untuk para partner dapat menginformasikan kebutuhan company tersebut. Lalu pada web kami juga menginformasikan atas event-event yang kami selenggarakan. Contohnya untuk agenda hari ini pada Desktop Central Security Management, Desktop Central 4 November, lalu next-nya kita akan mengadakan kembali di event selanjutnya Desktop Central Security Management di 7 Januari 2022. Sehingga agenda produk update hari ini adalah produk update terakhir dalam tahun ini. Lalu next produk update schedule lainnya kita akan menginformasikan untuk Security Manager, di mana untuk vulnerability assessment and threat mitigation, application control, browser security, serta BitLocker management. Sekian informasi yang dapat kami sampaikan pada hari ini untuk IT Desktop Management Unified. Selanjutnya ini saya menginformasikan untuk join dalam Manage Engine Indonesia Community dalam LinkedIn, sehingga Bapak dan Ibu sekalian juga dapat request untuk sertifikat yang akan didapatkan. Bapak dan Ibu mohon dapat memasuki LinkedIn berikut untuk from request sertifikatnya, lalu nanti akan sertifikatnya dikirim berdasarkan request Bapak dan Ibu sekalian. Lalu untuk saat ini mohon Bapak dan Ibu kami mohon kerjasamanya untuk mempolling atas agenda present kami hari ini pada masing-masing layar dari Bapak dan Ibu untuk melakukan polling dalam agenda hari ini, bisa memberikan penilaian terhadap presentasi kami. Untuk sebelumnya kami memulai lanjut pada quiz OVO-nya. Apakah sudah memberikan pollingnya Bapak dan Ibu sekalian untuk kami bisa lanjut ke